Anggota kelompoknya sudah disebutkan tadi, ada Rizky, Hans, Dewinda, Syafa, dan Ulfi. Dimulai dari, misalkan kita lihat laporan analisis keuangan nih, seperti ini. Baca seperti ini, apakah kalian tertarik untuk investasi di perusahaan yang tersebut? Nah, untuk mengetahuinya, kita akan belajar terkait dengan analisis pendanaan. Pada pertemuan kali ini akan bahas beberapa hal tentang analisis finance activities. Yang pertama adalah liabilities classification, particular liabilities of balance sheet financing, dan shareholder equity. Liabilities classification ini terdiri dari current liabilities, non-current liabilities, dan analyzing liabilities. Sedangkan particular liabilities ada lease, post-retirement benefits, dan contingency dan commitments. Sedangkan off-balance sheet financing, special purpose entities, dan shareholder equity, capital stock, return earning, book value per share. Nah, kita akan bahas satu-satu apa sih dari current liabilities dan sampai dengan book value per share. Kita mulai dari liabilities dulu atau utang. Liabilities adalah kewajiban pembiayaan yang membutuhkan pembayaran uang, jasa, atau aset lain di masa depan. Dengan kata lain, liabilities adalah kemungkinan pembayaran aset atau layanan di masa depan yang diwajibkan oleh perusahaan saat ini sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Jadi karena suatu peristiwa di masa lalu, saat ini perusahaan memiliki kewajiban dan pembiayaan tersebut itu digunakan untuk mendapatkan benefit di masa mendatang. Ini ada klasifikasi dari liabilities. Ada current liabilities dan non-current liabilities. Kalau current itu kita sudah pernah dengar ya, kewajiban yang menyelesaikan membutuhkan pemenuhan aset lancar atau kewajiban lancar lainnya yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun atau siklus operasi. Biasanya 1 tahun kita mendengarnya, jadi cuma jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Sedangkan non-current itu lebih dari 1 tahun. Kemudian ada klasifikasi alternatif. Ada operating liabilities dan financing liabilities. Operating itu berarti kewajiban yang timbul dari aktivitas operasi seperti account payable, unearned revenue, advance payments, tax payable, post-retirement liabilities, and other accruals of operating expenses. Sedangkan finance liabilities adalah kewajiban yang timbul karena aktivitas pendanaan seperti debt, bonds, notes, lease, dan current portion of long-term debt. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syafa. Baik, terima kasih Dewinda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis dari liabilities itu sendiri. Jadi kenapa sih harus ada analisis dari liabilities? Karena kita perlu menjamin bahwa perusahaan itu akan bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban yang ada. Dan dalam analisis ini perlu ada pengungkapan jumlah kewajiban serta tanggal dari jatuh tempo kewajiban tersebut. Nah, biasanya nih perusahaan itu cenderung untuk mengurangi jumlah kewajiban yang ada yang dilaporkan di dalam laporan keuangan. Dan sering terjadi pula salah klasifikasi atau penjelasan mengenai kewajiban yang tidak memadai, jadi infonya itu tidak akurat. Nah, hasil analisis kewajiban ini nanti akan berpengaruh pada penilaian risiko serta return dari perusahaan. Next. Nah, selanjutnya parameter apa aja sih yang dipakai kalau misalnya buat analisis dari kewajiban? Yang pertama ini persyaratan hutang atau persyaratan dari kewajiban tersebut. Misalnya jatuh tempo dari hutangnya kapan, berapa tingkat bunganya, gimana pola pembayarannya, apakah setiap bulan ataukah mungkin berapa bulan sekali, juga jumlah total terhutangnya. Lalu yang kedua pembatasan. Pembatasan ini tuh maksudnya ketentuan spesifik saat transaksi atas kewajiban ini. Misalnya ini kalau misalnya ada peminjaman nih, terus nanti ada syarat atau ketentuannya terkait bisa terkait sumber daya atau aktivitas bisnis. Misalnya atas pinjaman itu cuman boleh digunakan untuk aktivitas bisnis tertentu atau hanya boleh digunakan untuk membeli produk tertentu. Lalu yang ketiga itu kemampuan dan fleksibilitas. Jadi bagaimana kemampuan perusahaan serta fleksibilitas perusahaan untuk pembiayaan lebih lanjut, untuk pendanaan lebih lanjut. Tadi udah ada pembatasan tuh. Nah, jadi kayak misal setelah ada pembatasan itu gimana sih fleksibilitas perusahaan untuk pembiayaan lebih lanjut? Seberapa mampu perusahaan itu bisa mendapatkan pendanaan lagi di masa depan setelah untuk menjalankan aktivitas operasionalnya. Lalu yang keempat ini ada kewajiban
kewajiban ini tuh seperti hal-hal yang harus dipenuhi. Misalnya terkait kewajiban working capital, terus misalnya debt to equity, bisa jadi contohnya itu gimana parameternya yang debt to equity. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini kan maksimalnya 4:1 itu menurut PMK nomor 169 tahun 2015. Terus yang kelima, ini juga bisa jadi ada larangan pencairan dana sebagai dividen. Next. Nah, selanjutnya kita membahas accounting based liability restriction, atau bisa dibilang ini kayak syarat-syarat dalam penerbitan hutang atau kewajiban. Jadi kreditor itu kan berhak untuk mengajukan persyaratan ketika akan memberikan uangnya kepada perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memberikan rasa aman kepada para kreditor saat mereka hendak melakukan investasi. Nah, contoh-contohnya itu apa aja? Contohnya itu misalnya terkait pembagian dividen. Nah, misalnya kayak kreditor tuh minta pembagian dividennya itu jangan terlalu banyak gitu, harus untuk menjaga arus kas yang ada. Terus bisa jadi juga tentang working capital, terus rasio debt to equity seperti yang tadi 4:1, terus urutan klaim aset ini saat likuidasi, jadi kayak kreditor itu punya menjadi prioritas untuk mengklaim aset kalau misalnya terjadi likuidasi perusahaan. Terus bisa jadi syarat-syarat mengenai akuisisi dan investasi, serta syarat-syarat mengenai penerbitan kewajiban-kewajiban lainnya. Nah, sumber informasi potensial untuk mengetahui syarat-syarat ini apa aja? Ini bisa kita lihat dari prospektus liabilitas, bisa kita lihat dari laporan tahunan, juga bisa melalui layanan informasi dari para kreditur. Next. Selanjutnya kita akan bahas mengenai leasing. Ini sudah kita pernah pelajari di AKM 2, jadi ini kayak refresh materi aja. Jadi leasing itu perjanjian antara lessor dan lessee yang memberikan lessee hak untuk menggunakan aset yang dimiliki lessor selama masa sewa yang telah ditentukan. Nah, sebagai imbalannya nanti lessee akan membayar sejumlah uang sewa atau bisa disebut minimum lease payment sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Next. Nah, leasing ini dia dibagi menjadi dua, capital atau yang dulu kita pelajari dengan nama financing, dan ada operating. Nah, kalau intinya perbedaannya itu ada di ada transfer kepemilikan atau enggak. Kalau misalnya ternyata ada transfer kepemilikan, manfaat dan risiko dari aset, maka itu dia tergolong capital. Nah, kalau enggak ada, ini nanti tergolong ke operating. Nah, kalau capital, maka lessee mencatat akuisisi aset serta akan muncul kewajiban gitu. Jadi karena tadi akuisisi, dia juga ada catat utang. Dan ini juga bisa dibilang sifatnya on balance sheet. Jadi nanti tercatat di balance sheet ada aset bertambah dan ada kewajiban juga. Sedangkan kalau lessor itu nanti akan mencatatnya sebagai penjualan aset serta pembiayaan. Nah, kalau operating itu lessee dia mencatatnya itu atas pembayaran sewa, terus sama atas beban sewa. Nah, ini sifatnya off balance sheet, berarti tidak muncul di balance sheet gitu, karena catatnya kan tadi sewa sama beban sewa itu ada di laporan laba rugi. Sedangkan kalau lessor itu nanti akan mencatatnya sebagai penghasilan sewa. Next. Nah, ini ada 5 uji klausul sewa yang dulu udah kita pelajari. Jadi kalau ada transfer kepemilikan maka dia pasti final lease. Kalau enggak, apakah ada opsi pembelian? Kalau misalnya ada berarti final lease atau capital lease. Kalau enggak berarti lanjut pertanyaan selanjutnya. Nah, termin sewanya lebih besar atau sama dengan 75% dari usia manfaat atau enggak? Kalau iya berarti capital, kalau enggak berarti pertanyaan selanjutnya lagi. Present value dari pembayaran sewanya lebih besar dari 90% dari harga wajar atau enggak. Terus yang pertanyaan kelima, apakah lessor itu tidak memiliki alternatif untuk menggunakan aset? Selanjutnya. Nah, untuk leasing ini pencatatannya pada capital list itu mencatat aset dan liabilitas sejumlah present value dari pembayaran sewa sepanjang masa sewa yang tertentu di kontrak. Tapi ini itu nggak termasuk executory cost. Nah, executory cost ini contohnya kayak asuransi, biaya pemeliharaan, biaya pajak, atau biaya yang dibayarkan lessor dan termasuk dalam pembayaran sewa.
Terus untuk leasing ini dalam pengungkapannya, leasing itu harus mengungkapkan di CALK. Yang pertama, pembayaran sewa di masa depan secara terpisah. Maksudnya terpisah ini berarti pembayaran sewa untuk yang kapitalis sendiri sama operating lease sendiri. Ini untuk 5 tahun ke depan dan serta total keseluruhan. Jadi kayak total leasingnya itu berapa. Terus yang kedua juga harus mengungkapkan berapa biaya sewa setiap periode untuk setiap laporan keuangan. Next. Nah, ini off balance sheet financing. Off balance sheet financing ini maksudnya itu ada kewajiban yang tidak tercatat. Jadi, ini misalnya nih saat leasing dicatat sebagai operating lease, tetapi karakternya itu dia lebih sejalan dengan capital lease. Jadi kan tadi operating lease seperti yang sudah saya katakan sebelumnya sifatnya off balance sheet. Dia nggak dicatat di off balance sheet. Nah, tapi ternyata dia seharusnya capital lease, jadi seharusnya dicatat ke off balance sheet. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu jadinya liabilities-nya itu understate. Nah, kalau understate itu berarti nanti akhirnya berpengaruh ke keseluruhan komponen yang ada di laporan keuangan. Jadinya laporan keuangannya itu tidak dapat diandalkan karena tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Dan hal ini yang perlu diperhatikan kalau dalam leasing. Mau misalnya ada salah klasifikasi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ulfi. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan lanjut di ilustrasi leasingnya. Jadi ini ada sebuah perusahaan yang menyewa aset pada 1 Januari 2000 yang dikatakan bahwa perusahaan ini tidak memiliki aset atau liabilitas lainnya. Nah, yang kedua, perkiraan umur ekonomis dari aset sewaan adalah 5 tahun dengan ekspektasi tanpa nilai sisa pada akhir tahun kelima. Jadi dia akan habis nilainya pada tahun kelima. Perusahaan akan menyusutkan aset ini dengan metode garis lurus selama umur ekonomis. Lalu sewa ini memiliki jangka waktu yang tidak dapat dibatalkan selama 5 tahun dengan pembayaran sewa minimum tahunan sebesar $2.505 yang dibayarkan pada setiap akhir tahun. Lalu suku bunga atas sewa adalah 8% per tahun. Next. Nah, untuk menganalisis laporan laba rugi dan dampak sewa pembiayaan pada laporan posisi keuangan, langkah yang pertama itu adalah membuat daftar amortisasi sewa dulu. Nah, yang pertama adalah menghitung nilai sekarang yang diperoleh. Bentar, Mbak Ulfi, izin Mbak, back slide sebelumnya. Oh, ini emang sengaja yang pointer kedua ya. Estimated economic life 5 year with no surplus value depresiasi menggunakan metode garis lurus, memang begitu ya, campuran ya? Iya, Pak. Bahasanya memang begitu ini ya? Oh iya. Oke, lanjut. Oke. Jadi kita menghitung nilai yang diperoleh itu sebesar 10.000, itu dari 3,992 dikali 2.505, di mana 2.505 ini tadi adalah nilai minimum payment yang harus dibayar setiap akhir tahun, dan 3,992 itu adalah future value dari amortisasi pokok yang diperoleh dari tabel suku bunga. Atau bisa ngitung sendiri pakai rumus, nanti ketemu 3,992. Nah, lalu bunga awal tahun itu 10.000 dikali dengan 8% yang diperoleh hasil $800, yang akan memperoleh jumlah pokok yang harus dibayar 2.505 dikurangi 800 sama dengan 1.750. Lalu penyusutan dengan metode garis lurus, rumusnya adalah nilai aset dibagi dengan umur ekonomis menghasilkan $2.000, liabilitas awal $10.000, bunga 800, pokoknya 1.705, dan totalnya 2.505. Nah, nanti liabilitas akhir tahun ini akan menjadi liabilitas awal dikurangi pokok, maka diperoleh hasil 8.295. Jadi liabilitas akhir di tahun 2000 nanti akan menjadi liabilitas awal di tahun 2001. Next. Nah, berikutnya ini adalah dampak metode akuntansi terhadap laporan laba rugi.
Nah, ketika dia itu dicatat sebagai sewa operasi, nah pada laba ruginya itu akan dicatat beban sewanya nilainya 2.505. Nah, sedangkan ketika dia dicatat sebagai sewa pembiayaan, maka ada 2 beban yang akan dicatat. Yang pertama adalah beban bunga, yang kedua adalah beban penyusutan. Beban bunganya sesuai yang sudah dihitung tadi, lalu beban penyusutan adalah sebesar 2.000 sesuai dengan metode garis lurus. Kemudian total bebannya bisa dilihat beban sewa dengan sewa itu sama pada akhirnya. Yang membedakan adalah untuk beban sewa itu nilainya konstan atau tetap dari 2.500 sama terus dari tahun pertama sampai tahun terakhir, sedangkan sewa pembiayaan bebannya itu semakin menurun yang dibayar dari 2.800 sampai 2.186. Nah, yang kedua adalah dampak sewa pembiayaan terhadap laporan posisi keuangan. Next. Nah, di sini posisi keuangan dicatat ada 4. Sebelumnya. Nah, ada kas, aset sewaan, liabilitas sewa, dan ekuitas. Nah, kas ini dicatat 0 karena di awal tahun belum ada uang yang dikeluarkan. Terus aset sewaan 10.000, ekuitasnya juga masih 0 karena emang perusahaan tidak memiliki ekuitas. Nah, kemudian pada akhir tahun 2004 itu dicatat kas itu berkurang sebesar 2.505 karena terjadi pembiayaan biaya sewa sebesar 2.505 di akhir tahun. Kemudian sewa aset berkurang menjadi 8.000, yaitu dikurangi jumlah dari penyusutan sebesar 2.000. Nah, jadi setiap tahun itu nanti berkurang sebesar 2.000. Jadi pengurangannya konstan sebesar 2.000. Nah, nanti pada akhirnya di tahun kelima itu nilainya 0. Kemudian liabilitas sewa 10.000 dikurangi dengan jumlah pokok sebesar 1.705 yang di depan tadi, maka ketemu 8.295. Nah, kemudian ekuitasnya adalah 2.500, di mana 2.800 ini diambil dari total jumlah sebesar 2.800 yang depan tadi. Nah, berikutnya itu sama caranya, yang bawahnya yang 2001 itu 5.010 itu didapat dari 2.505 ditambah 2.505. List asetnya juga 8.000 dikurangi 2.000. List liability-nya 6.454. Nah, ketemu nanti equity-nya 5.464. Next. Nah, sekarang akan menjelaskan tentang dampak operating lease ketika proses sewa. Nah, ketika operating lease ini menyajikan kewajiban lebih rendah, ini akan menimbulkan kewajiban dari neraca juga lebih rendah. Nah, ini akan meningkatkan rasio solvabilitas seperti hutang pada ekuitas. Terus, operating lease jika menyajikan aset lebih rendah dari seharusnya, hal ini dapat meningkatkan rasio tingkat pengembalian investasi, terutama pada perputaran aset atau aset turnover ratio. Lalu operating lease, jika dia itu menunda pengakuan beban dibandingkan dengan capital lease, artinya nanti operating lease melaporkan laba lebih tinggi di awal masa sewa dan melaporkan laba lebih rendah di akhir masa sewa. Yang selanjutnya, operating lease menyajikan kewajiban lancar lebih rendah dari seharusnya dengan tidak menyajikan porsi pembayaran pokok yang jatuh tempo pada 1 tahun. Nah, hal tersebut meningkatkan rasio lancar dan beban likuiditas lainnya. Next. Sekarang mengkonversi operating lease menjadi capital lease. Nah, payment atau pembayaran sewa untuk tahun 2002 sampai tahun 2005 itu kan sudah disediakan dalam catatan kaki sewa atau listing footnote sebagaimana yang disyaratkan oleh perusahaan. Namun, perkiraan pembayaran setelah tahun 2006 sampai pada akhir tahun 2000 sampai akhir tahun ke-13 yaitu 2014 nanti itu akan konstan nilainya sebesar 289. Lalu mendiskontokan pembayaran sewa yang diproyeksikan sebesar
9% dikalikan 2.381, di mana 2.381 itu merupakan present value of project operating list tadi. Lalu aset yang disewakan dan kewajiban sewa guna usaha ini diperkirakan mencapai 2.381 untuk tahun 2001. Nah, current and non-current komponen ini masing-masing dibagi menjadi 174 juta di list obligation dan list balance-nya 2.207. Nah, 214 interest ini untuk tahun 2001 atau 9% dari 2.381. Ini juga yang selain itu ada beban depresiasi yang ditentukan dengan membagi nilai aset leasehold dengan sisa masa sewa. Dengan asumsi tidak ada nilai sisa, penyusutan 2.381 miliar aset yang disewakan dengan metode garis lurus selama 13 tahun, sisa masa sewa menghasilkan beban penyusutan tahunan sebesar 174. Nah, kemudian diperkirakan sebesar 412 juta ini yang dari 240 juta dan 198 juta tadi untuk tahun 201 ini dibandingkan dengan 45 juta pada biaya sewa yang diproyeksikan meningkat sebesar 16 juta sebelum pajak. Next. Nah, sekarang restated financial statement after mengkonversi operating lease ke capital lease. Nah, ini untuk penjualannya tetap sama, tidak berdampak, namun operating expense-nya itu atau biaya operasionalnya itu turun 177 juta dari penghapusan sewa 388 juta. Lalu biaya yang dilaporkan pada tahun 2004 dan penambahan depresiasi expense sebesar 183. Interest expense meningkat sebesar 177 juta. Ini dari beban bunga yang meningkat sebesar 204 yang sudah dijelaskan tadi pada tahun 2001. Lalu fixed asset ini meningkat dari 1.511 sampai 4.292. Ini dipengaruhi oleh total aset dan liabilities yang ditambah dari PV of operating lease liability sebesar 2.381. Begitu juga dengan total liabilities dan equity-nya meningkat sebesar 2.381 menjadi 7.221. Next. Nah, sekarang dampak mengkonversi operating lease ke capital lease pada key ratio-nya. Nah, karena komponen profitabilitas sangat berpengaruh, namun pengembalian aset akhir menurun dari 8,1% menjadi 5,39% karena peningkatan aset yang dilaporkan dan konsekuensinya terhadap total perputaran aset. Nah, yang lainnya karena rasio itu menurun dari 1,08 menjadi 1,01, debt to equity-nya juga meningkat 1,66 menjadi 2,96, long term debt to equity-nya meningkat dari 0,17 sampai 1,38, lalu return on common equity-nya menurun dari 21,7% menjadi 21,4%. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizky. Hans. Selanjutnya, post-retirement benefits atau manfaat pasca pensiun. Next. Post-retirement benefits atau manfaat pasca pensiun adalah imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja pada karyawan setelah pensiun. Nah, ini ada dua jenis
post retirement benefits yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan. Nah, yang pertama itu ada manfaat pensiun. Nah, untuk manfaat pensiun sendiri, pemberi kerja memberikan manfaat pensiun berupa uang kepada karyawan setelah pensiun. Misalnya ada gaji bulanan sampai kematian. Nah, sedangkan untuk selain manfaat pensiun ada namanya other post retirement employee benefits atau manfaat non pensiun lainnya yang biasanya non moneter. Nah, non moneter itu artinya non keuangan. Jadi yang diberikan oleh pemberi kerja itu setelah pensiun kepada karyawan adalah yang paling sering di Indonesia itu asuransi jiwa dan perawatan kesehatan. Next. Nah, ini ada elements of pension process atau proses pensiun karyawan oleh pemberi kerja. Nah, di sini ada diagramnya dari employer. Jadi employer ini memberikan kontribusi kepada pension fund, lembaga dana pensiun. Kemudian dari situ dikasih benefits berupa pembayaran kepada employee. Nah, sedangkan kalau misalkan employee itu bekerja kepada perusahaan, mereka kan dipotong dana pensiun biasanya, iuran pensiun. Nah, iuran pensiun yang dipotong itu kemudian dikasih ke pension fund. Nah, secara tidak langsung ketika kita menyimpan uang atau dipotong uangnya dan dimasukkan ke pension fund, biasanya itu akan dimasukkan sebagai investasi kita. Karena kan kita kalau dipotong uangnya, kita akan dapat payback-nya itu kita dapat setelah kita tua nanti, atau bisa disebutkan sebagai investasi jangka panjang. Jadi lebih kurang seperti itu, karena pada akhirnya iuran pensiun yang dipotong oleh pemberi kerja pada gaji kita nanti akan dibayarkan pada saat kita tua berupa manfaat pensiun ataupun other post retirement benefits yang tadi berupa asuransi kesehatan dan pelayanan kesehatan gratis. Yang paling sering di Indonesia itu adanya manfaat pensiun atau gaji pensiun yang diberikan sampai kepada saat kematian karyawan. Ini ada contingencies. Nah, contingencies adalah potensi kerugian dan keuntungan yang resolusinya bergantung pada salah satu dari lebih banyak peristiwa di masa depan. Contingencies itu kemungkinan kerugian atau potensi kerugian yang ataupun keuntungan itu bisa beda. Ada kerugian dan keuntungan, tergantung pada peristiwa yang dihadapi oleh pemberi kerja ataupun perusahaan di masa depan. Nah, ini ada contingent liabilities, ada dua bagikan. Yang pertama, untuk mencatat kewajiban contingencies dan kerugian. Nah, dua kondisi harus dipenuhi. Nah, kondisi yang pertama itu, dia itu harus lebih besar kemungkinannya daripada aset mengalami penurunan nilai atau liabilitas terjadi. Jadi nanti untuk mencatat itu, dia ada dua kondisi. Kondisi pertama, keuntungan itu harus lebih besar daripada aset mengalami penurunan nilai atau liabilitas terjadi. Artinya perusahaan otomatis mendapat keuntungan. Jadi kalau perusahaan sudah mendapat keuntungan, jadi syarat pertama akan terpenuhi untuk mencatat kewajiban contingency tersebut. Nah, untuk yang kedua, jumlah kerugian diperkirakan secara wajar. Nah, jadi kalaupun sebenarnya perusahaan itu nggak mendapat keuntungan, tapi dia memiliki kerugian yang bisa diperkirakan secara wajar, maksudnya kerugiannya bisa dikategorikan masuk akal dan normal terhadap perusahaan itu di luar, misalnya di luar kondisi yang luar biasa ya, misalnya pandemi dan bencana alam, itu di luar itu perusahaan melakukan produksi ataupun distribusi usahanya dengan normal, tapi tetap aja dia punya kerugian yang sudah diperkirakan secara wajar. Nah, itu namanya kerugian diperkirakan secara wajar. Jadi kerugiannya bisa diperkirakan oleh perusahaan, istilahnya seperti itu. Jadi itu kedua kondisi ini harus dipenuhi untuk mencatat kewajiban contingency. Nah, yang kedua, untuk mengungkapkan kewajiban contingency dalam kurung dan kerugian, setidaknya harus ada kemungkinan timbulnya secara wajar. Next. Nah, ini ada analyzing contingencies. Jadi useful analysis digunakan untuk analisis contingency. Ini ada beberapa kegunaan, yang ada 5 kegunaan atau keuntungan yang bisa didapatkan.
Nah, untuk keuntungan yang didapat oleh perusahaan kalau mereka menggunakan menganalisis kontingensinya tersendiri, yang pertama, mereka bisa menganalisis perkiraan manajemen. Jadi manajemen bisa menganalisis risiko ataupun dampak yang dihadapi perusahaan ke depannya, sehingga mereka bisa menyiapkan sendiri. Misalnya menyiapkan, tadi kalau seperti kita yang sudah dibahas sebelumnya, ada perkiraan kerugian yang wajar. Nah, mereka pada umumnya akan memberikan, mereka akan menyiapkan tersendiri untuk ke depannya, sehingga kan biasanya kalau kerugian itu akan mengurangi pajak. Jadi untuk kedepannya mereka bisa mendapatkan pajak oleh kompensasi kerugian pada masa sebelumnya, tahun sebelumnya. Yang kedua adalah analisis catatan tentang kemungkinan. Kemungkinan ini akan dibahas di slide selanjutnya. Yang ketiga, C adalah mengenali bias untuk tidak mencatat atau meremehkan kewajiban kontingensi. Jadi perusahaan yang tidak meremehkan atau istilahnya yang memedulikan kontingensi perusahaan sendiri, mereka itu akan kembali lagi yang pertama, manajemennya akan bisa berpikir lebih realistis terhadap kondisi ataupun kesehatan perusahaan itu sendiri. Nah, yang keempat, waspada terhadap pemandian besar atau cadangan kerugian adalah kontingensi. Jadi ada istilahnya pemandian besar ini. Jadi di istilah pemandian besar ini disebutkan untuk cadangan kerugian perusahaan, misalnya. Jadi perusahaan memiliki cadangan kerugian. Nah, kalau mereka tidak memperkirakan dengan kontingensi, jadi nanti ada kemungkinan penumpukan kerugian yang didapatkan oleh perusahaan. Jadi manajemen perusahaan itu nggak punya strategi untuk menyelesaikan kerugian tersebut. Jadi kalau misalkan mereka udah menganalisis kontingensi sebelumnya, mereka bisa lebih memperkirakan kerugian yang didapat oleh perusahaan secara wajar. Yang kelima adalah menganalisis catatan pajak yang ditangguhkan untuk provisi kerugian masa depan yang dirahasiakan. Ya, balik lagi ke C tadi, meremehkan kewajiban kontingensi. Nah, ini ada catatan. Cadangan kerugian tidak mengubah eksposur risiko, tidak memiliki konsekuensi arus kas, dan tidak memberikan asuransi. Nah, untuk slide selanjutnya kita bahas tentang analisis catatan kemungkinan. Nah, ini yang B, analisis catatan kemungkinan. Coba balik lagi sebentar. Nah, ini untuk kalau kita perusahaan menganalisis kontingensi, itu ada keuntungan analisisnya. Yang B tadi, analisis catatan tentang kemungkinan. Masuk slide selanjutnya. Yang pertama, ada deskripsi tentang kontingensi dan tingkat risikonya. Yang pertama, kita bahas tadi tentang tingkat risiko kerugian yang didapat oleh perusahaan. Jadi dengan menganalisis kontingensi perusahaan, maka akan langsung didapatkan deskripsi kontingensi dan tingkat risikonya. Jadi manajemen ataupun struktur manajemen perusahaan bisa lebih mempersiapkan perusahaannya untuk menghadapi risiko tersebut. Yang kedua, biaya jika terhadap pendapatan. Nah, analisis kontingensi juga tidak hanya berefek pada analisis keuntungan dan kerugian yang didapatkan secara wajar oleh perusahaan. Nah, perusahaan juga bisa menganalisis biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan ataupun keuntungan dari usaha perusahaan. Yang ketiga adalah jumlah yang berisiko dan bagaimana diperlakukan dalam menilai eksposur risiko. Ya, ini balik lagi ke nomor 1. Next. Nah, ini ada off balance sheet financing atau pendanaan neraca yang tidak seimbang. Next. Off balance sheet financing adalah kewajiban yang tidak tercatat untuk menjaga hutang dari neraca. Next. Nah, ini ada suatu contoh off balance sheet financing. Sebuah contoh terkenal bangkrutnya Enron dan Parmalat. Jadi, kalau teman-teman yang belum tahu, Enron adalah salah satu perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat yang berhasil menipu banyak investor dalam investasi mereka. Jadi mereka memanipulasi laporan keuangan dengan cara yang pertama mereka tuh menjual saham mereka. Jadi mereka punya saham. Jadi saham ini mereka harganya sangat tinggi karena mereka dianggap punya sentimen positif terhadap masyarakat. Jadi
perusahaan Enron ini pernah menjadi perusahaan nomor 7 terbesar di Amerika Serikat untuk bidang energi. Nah, dengan grade tersebut, grade nomor 7 tersebut, saham Enron ini pernah mencapai $97 per lembar saham. Jadi dengan tingginya nilai saham mereka, jadi banyak investor yang ternyata tertarik untuk memberikan dana besar-besaran kepada Enron ini. Nah, ternyata mereka beli sahamnya dari saham yang beredar, terus dijual ke anak perusahaannya. Pada akhirnya kan anak perusahaannya yang punya kepemilikan mayoritas terhadap perusahaan Enron ini. Nah, ternyata perusahaan Enron ini menyuruh anak perusahaannya tadi untuk mengutang sebanyak-banyaknya terhadap produksi atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh Enron. Jadi Enron yang beli, jadi perusahaan anaknya yang beli, namanya perusahaan anaknya itu Cowen. Perusahaan anaknya membeli kebutuhan oleh Enron atas nama Cowen, tapi yang memakai itu Enron. Jadi yang punya utang adalah Cowen sendiri, anak perusahaannya. Kepada Enron nggak dibebankan. Nah, untuk itu, jadi di mereka Enron itu memiliki mekanisme pembiayaan dengan menggunakan entitas tujuan spesial atau entitas bertujuan khusus. Jadi, teman-teman, entitas bertujuan khusus ini biasanya dibentuk oleh perusahaan untuk istilahnya tujuan yang ditentukan oleh perusahaan dan dia punya badan hukum. Nah, SPE ini atau Special Purpose Entities adalah badan hukum yang dari beberapa jenis atau terkadang persekutuan terbatas atau perseroan terbatas yang dibuat untuk memenuhi tujuan yang sempit spesifik untuk sementara. Nah, biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mengisolasi perusahaan dari risiko keuangan. Nah, biasanya sebuah perusahaan akan mentransfer aset ataupun dana ke SPE ataupun entitas bertujuan khusus untuk memanajemen dan menggunakan SPE tadi untuk membiayai proyek besar sehingga mereka dapat mencapai tujuan yang sempit tanpa membahayakan seluruh perusahaan. Nah, sedangkan mereka kan udah dapat keuntungan dari SPE ini. Nah, si Enron ini ternyata menyalahgunakan SPE ini untuk merekayasa keuangan skema mereka. Nah, jadi mereka memanipulasi keuangan perusahaan. Jadi pegawai-pegawai dan komisaris Enron dibuat memiliki keuntungan yang sangat besar dan menghapus utang-utang mereka. Jadi secara garis besar mereka memanipulasi laporan keuangannya dengan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan tidak memunculkan utang-utang yang didapatkan oleh anak perusahaan anak tadi. Pada akhirnya setelah semua utangnya terungkap, maka investor tadi akhirnya tertipu karena sudah menganggap bahwa Enron ini sudah memiliki keuntungan sangat besar. Akhirnya mereka dapat sentimen yang sangat negatif. Jadi saham mereka dari $97 per lembar akhirnya jatuh drastis ke 67 sen per lembar. Nah, sedangkan itu, jadi kenapa SPE itu bisa digunakan untuk memanipulasi keuangan Enron tadi? Yang pertama, entitas bertujuan khusus atau SPE tadi atau Special Purpose Entity dibentuk oleh perusahaan sponsor untuk dekapitalisasi dengan penyertaan modal. Nah, yang kedua, entitas bertujuan khusus ini memanfaatkan investasi ekuitas dengan meminjam dari pasar kredit dan membeli aset produktif dari perusahaan sponsor. Jadi sebenarnya SPE ini lebih kurang kayak reksadana, tapi skala besar. Biasanya untuk perusahaan terbatas atau perseroan terbatas. Nah, yang ketiga, arus kas dari aset produktif yang digunakan untuk membayar hutang dan memberikan pengembalian investor ekuitas. Nah, kalau di bidang ekuitasi sendiri, SPE ini bisa digunakan untuk mengamankan pinjaman atau piutang lain. Misalnya bank mungkin ingin menerbitkan keamanan yang didukung hipotek yang pembayarannya berdasarkan kumpulan dari pinjaman. Namun untuk memastikan bahwa pemegang sekuritas beragun hipotek memiliki hak prioritas pertama untuk menerima pembiayaan atas pinjaman tersebut, pinjaman ini perlu dipisahkan secara hukum dari kewajiban bank lainnya. Nah, SPE inilah yang bisa menjamin hak prioritas pertama oleh nasabah tersebut.
Nah, untuk jenisnya sendiri, SPE ini bentuknya seperti apa? Untuk sekuritisasi itu ada REMIC atau saluran investasi hipotek real estate. Nah, yang kedua ada namanya untuk investasi sendiri, SPE itu bisa berbentuk kepercayaan investasi real estate atau real estate invest trust, yaitu pajak sebutan untuk entitas perusahaan yang berinvestasi di bidang perumahan untuk tujuan mengurangi atau menghilangkan pajak perusahaan. Jadi bentuk SPE ini ada banyak, teman-teman. Ada perusahaan untuk perumahan, ada untuk kendaraan, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya mungkin bisa dicari karena SPE ini tidak dibahas secara khusus di sini. Next. Nah, ini ada ilustrasi SPE atau Special Purpose Entity untuk menjual piutang. Jadi, perusahaan sponsor akan memberi piutang kepada SPE yang berbentuk aset produktif tadi. Nah, untuk itu, entitas bertujuan khusus ini atau SPE ini akan memberikan kepentingan jaminan atas piutang kepada pasar obligasi. Nah, pasar obligasi ini akan membeli aset produktif tadi milik perusahaan sponsor. Nah, untuk membelinya berarti pasar obligasi akan memberikan kas kepada SPE atau Special Purpose Entity tadi, kemudian kas yang diberikan oleh pasar obligasi dialirkan kepada perusahaan sponsor. Itulah yang harusnya membuat aset produktif tadi bisa dicairkan dengan sangat cepat. Tujuan SPE itu seperti itu, teman-teman. Next. Nah, ini selanjutnya ada shareholders equity atau ekuitas pemegang saham. Next. Nah, ini ada dasar pembiayaan ekuitas. Nah, yang pertama, ekuitas mengacu pada pembiayaan pemilik. Ini biasanya tercermin dengan yang pertama, mencerminkan klaim pemilik pemegang saham atas aset bersih. Nah, yang kedua, pemegang ekuitas biasanya berada di bawah kreditor. Jadi, mereka nggak memiliki saham sendiri karena mereka ada kreditornya. Yang ketiga, ada variasi di seluruh pemegang ekuitas pada senioritas. Yang keempat, ada pemegang ekuitas diharapkan pada risiko dan pengembalian maksimum. Jadi mereka menggantungkan keuntungan mereka pada risiko yang ada dan mengharapkan dengan pengembalian maksimum atau biasa kita sebut dengan investasi. Nah, yang kedua, untuk analisis ekuitas melibatkan analisis karakteristik ekuitas. Yang pertama, mereka untuk menganalisis ekuitas, jadi yang pertama kita harus mengklasifikasikan berbagai sumber ekuitas, yang pertama. Nah, yang kedua, perusahaan harus menjelaskan perubahan jumlah modal saham. Jadi jumlah modal saham yang diedarkan atau dimiliki oleh perusahaan nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang ketiga, meneliti hak atas golongan ekuitas dan prioritas dalam ekuidasi. Yang ada yang disebut dengan yang sudah kita bahas di semester sebelumnya, saham biasa dan saham preferen. Yang keempat, mengevaluasi batasan hukum. Ini sudah kita bahas juga di hukum bisnis tentang PT saham. Itu ada batasan hukumnya. Yang keempat adalah mereview pembatasan distribusi return earning atau laba ditahan. Next. Nah, ini pelaporan modal saham termasuk penjelasan perubahan jumlah modal saham. Sumber peningkatan presiden modal yang beredar itu ada beberapa. Yang pertama, penerbitan saham. Nah, perusahaan besar biasanya menerbitkan saham untuk mendapatkan keuntungan atau modal dari publik ataupun privat, tergantung pada perusahaan sendiri apakah dia TBK atau tertutup. Nah, yang kedua ada konversi surat utang dan saham preferen. Jadi ada namanya obligasi konversi. Jadi obligasi konversi ini pemilik obligasi bisa mengkonversi obligasinya kepada saham biasa dan mereka bisa memilih tingkat pengembalian untuk surat utang itu sendiri. Nah, yang ketiga ada penerbitan berdasarkan dividen pembagian saham. Ini sudah pernah kita bahas di semester sebelumnya tentang berdasarkan penerbitan dividen. Yang keempat ada penerbitan saham dalam akuisisi merger, ya, ini juga udah di semester sebelumnya. Yang kelima ada penerbitan berdasarkan opsi saham yang dilaksanakan.
Nah, untuknya yang kedua kita bahas tentang sumber penurunan persediaan modal yang beredar. Yang pertama ada pembelian dan penggantian saham. Jadi biasanya perusahaan yang membeli saham dan menggantikan saham, mereka akan menurunkan persediaan modal mereka karena tidak ada lagi modal yang didapatkan dari publik. Sehingga persediaan modal mereka menurun. Yang kedua adalah pembelian treasury stock. Jadi perusahaan membeli lagi saham yang beredar di masyarakat, sama aja kayak yang pertama, pembelian treasury stock. Yang ketiga ada membalikan stock split. Seperti yang kita tahu, stock split ini adalah cara perusahaan untuk membagi sahamnya dengan nilai yang lebih kecil, sehingga mereka bisa mendapatkan modal yang lebih besar lagi. Nah, beda lagi dengan membalikan stock split atau reverse stock split. Nah, jadi reverse stock split ini artinya mereka mengumpulkan sahamnya menjadi beberapa bagian besar saja untuk mendapatkan nilai yang lebih besar. Tapi sialnya kalau stock split ini, misal ada 2 saham bernilai masing-masing $5. Jadi kalau mereka gabung jadi satu, belum tentu mereka buat harganya $10 karena belum tentu laku. Jadi biasanya mereka untuk 2 saham ini akan dibuat menjadi $8. Artinya kan tidak seimbang dengan 2 saham sebelumnya yang sudah dibagikan. Jadi mereka akhirnya persediaan modalnya menurun. Next. Nah, ini selanjutnya komponen modal saham akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Rizky. Baik, terima kasih Hans. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen dari modal saham. Yang pertama yaitu modal di store atau paid-in capital. Modal di store atau paid-in capital ini adalah total pembiayaan yang diterima perusahaan dari para pemegang saham sebagai ganti dari kepemilikan saham. Contohnya seperti apa? Misalkan ada satu investor yang ingin menginvestasikan uangnya di sebuah perusahaan sebesar 100 juta. Dan untuk perusahaan ini ternyata per lembar sahamnya itu seharga Rp1.000. Maka untuk investasi yang dilakukannya, untuk pembiayaan tadi sebesar 100 juta, maka si investor ini akan mendapatkan saham dan dia menjadi pemegang saham itu sebesar 100.000 saham, atau biasanya dalam pasar saham itu dalam satuan lot berarti itu ada 1.000 lot saham. Kemudian yang kedua itu treasury stock atau buybacks. Jadi treasury stock atau buybacks ini yaitu saham perusahaan yang dibeli kembali setelah diterbitkan, dan akuisisi saham beredar atau buybacks ini nantinya akan mengurangi jumlah aset dan juga shareholders equity. Kenapa bisa seperti ini? Jadi akuisisi saham beredar atau buybacks itu nanti akan artinya perusahaan itu membeli kembali saham yang sudah beredar di pasar. Tentu saham ini nantinya akan mengurangi jumlah saham yang beredar karena sudah dibeli oleh perusahaan, dan berarti hal itu akan mengurangi shareholders equity. Kemudian untuk pengurangan jumlah aset, tentu dalam pembelian saham kembali ini, perusahaan akan menggunakan aset, entah itu kas atau mungkin aset lain, dalam membeli kembali sahamnya. Maka dari itu nanti untuk treasury stock dan untuk buybacks ini, pembelian kembali saham yang beredar, nanti akan mengurangi jumlah aset dan shareholders equity itu sama, jumlah yang berkurang. Kemudian bagaimana dengan pencatatan dari treasury stock? Jadi treasury stock ini tidak dicatat sebagai aset maupun equity, namun akan menjadi akun kontra equity, di mana dalam shareholders equity setelah pencatatan preference stock, kemudian common stock dan retained earnings, di bawahnya nanti akan ada akun kontra equity berupa treasury stock yang akan mengurangi jumlah total dari shareholders equity. Next. Kemudian ada saham preferen atau preferred stock. Jadi saham preferen ini saham yang memiliki beberapa perbedaan dengan saham biasa, yaitu dalam bentuk hak-hak istimewa. Yang pertama yaitu preferensi dalam distribusi dividen. Kemudian yang kedua prioritas apabila perusahaan melakukan likuidasi. Kemudian yang ketiga dapat diubah menjadi saham biasa atau biasa disebut sebagai conversion. Kemudian yang terakhir itu saham biasa atau common stock. Jadi saham biasa ini tidak memiliki hak-hak istimewa seperti halnya saham preferen, dan untuk pemilik jenis saham ini nantinya akan berada pada urutan terakhir dalam pembagian dividen, maupun bila perusahaan melakukan likuidasi maka pembagian untuk pemilik saham biasa itu akan dilakukan terakhir. Next. Untuk analisis modal saham, informasi yang relevan dalam analisis modal saham itu informasi yang berkaitan dengan komposisi akun modal
Kemudian juga komposisi ekuitas perlu diperhatikan bila berkaitan dengan provisi yang dapat mempengaruhi hak common share. Nah, jadi provisi ini adalah liabilitas yang jumlah dan waktunya itu tidak pasti, belum pasti, sehingga ini dapat mempengaruhi risiko dan juga imbalan atau risk and returns yang dapat diterima oleh para investor yang menginvestasikan di dalam perusahaan. Next. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai return earnings. Yang pertama itu dari pengertian return earnings atau laba ditahan. Itu adalah laba yang tidak dibagi. Dan kata lain ini laba ditahan itu merupakan keseluruhan laba yang diperoleh oleh perusahaan yang belum atau tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Kemudian untuk bentuk-bentuk dividen yang bisa diberikan perusahaan kepada pemegang saham itu ada dua. Yang pertama itu dividen dapat dibagikan dalam bentuk khas seperti biasa. Kemudian dapat juga dibagikan dalam bentuk dividen saham. Kemudian untuk pembatasan dalam retained earnings. Jadi biasanya ada pembatasan di mana ada keharusan sejumlah retained earnings itu dibatasi agar tetap ada. Yang nantinya ini akan berhubungan dengan kemampuan dari perusahaan untuk dapat membagikan dividen kepada pemegang saham. Next. Lalu untuk book value per share. Jadi book value per share ini book value merupakan nilai aset bersih tercatat dan book value per share adalah nilai per saham bila dihitung dari jumlah total saham dengan nilai aset bersih. Lalu ada juga book value of common stock. Jadi untuk book value of common stock ini hampir sama dengan book value per share. Namun untuk preferred stock itu dikeluarkan dari perhitungan untuk book value of common stock. Jadi book value of common stock ini nilai total aset yang dikurangi dengan liabilitas dan hak-hak yang perlu dilakukan, yang perlu didahulukan sebelum saham biasa, yaitu liabilitas dan hak-hak untuk saham preferen. Next. Ini ada contoh dari shareholders equity, itu shareholders equity section of Kimberly Corporation for periods ending in year 4 and 5. Jadi di sini ada data untuk tahun keempat dan tahun kelima. Bisa dilihat yang pertama itu ada preferred stock, 7% kumulatif, par value-nya $100 dan shares outstanding atau saham yang beredarnya ada 3.600.000 lembar. Lalu di bawahnya ada common stock, par value $16,67. Untuk share outstanding-nya 54 juta lembar, kurang lebih. Terakhir ada retained earnings, ini jumlahnya $2.362 juta. Ketika tiga jumlah tadi, yaitu preferred stock, common stock, dan retained earnings ditambah, maka akan diperoleh total shareholders equity. Dan kalau ada treasury stock, maka setelah retained earnings akan diletakkan treasury stock di situ, di mana jumlah treasury stock akan mengurangi total dari shareholders equity. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah untuk preferred stock itu ada kumulatif. Kumulatif ini mengacu pada hak saham preferen untuk mendapatkan dividen, meskipun perusahaan tidak mengumumkan pembagian dividen. Nah, jika dividen untuk tahun berjalan tidak dibagikan kepada saham preferen, maka dividen tersebut akan menjadi tunggakan atau tangguhan atau biasa disebut dividend in arrears. Bisa dilihat juga dalam contoh shareholders equity section ini ada catatan di mana disebutkan bahwa dividen untuk tahun kelima itu ditangguhkan atau in arrears. Next. Kemudian di sini ada contoh perhitungan untuk book value per share. Kita ambil contoh dari shareholders equity yang tadi untuk tahun kelima. Yang pertama ini perhitungan book value untuk preferred stock. Tadi sudah diketahui bahwa nilai par value dari preferred stock ini adalah $100. Kemudian dikalikan dengan jumlah saham beredar atau shares outstanding, sehingga diperoleh nilai sebesar $360 juta kurang lebih. Kemudian tadi ada dividen in arrears sebesar 7% atau dividen yang ditangguhkan. Ini 7%, nilainya 7% dikalikan dengan total dari nilai preferred stock, jadi 7% dikalikan dengan 360 juta, didapat jumlah sebesar $25 juta. Lalu jumlah tersebut ditambahkan, totalnya nanti dibagi dengan jumlah shares outstanding untuk preferred stock dan diperolehlah book value per share untuk preferred stock itu sebesar $107 per lembar. Lalu untuk common stock, ini hampir sama dengan preferred stock. Yang pertama itu nilai common stock dicari tahu terlebih dahulu dengan mengalihkan par value sebesar tadi $16,67 dikalikan dengan jumlah shares outstanding yaitu 54 juta lembar kurang lebih, diperoleh nilai sebesar 902 juta. Lalu ditambah dengan retained earnings. Yang perlu diperhatikan di sini adalah retained earnings ini
net of amount attributed to dividend in arrears. Artinya retained earnings di sini sudah dikurangi dengan jumlah dividend in arrears. Tadi kalau teman-teman perhatikan di bagian shareholders equity, di situ dicatat bahwa retained earnings untuk perusahaan ini itu sebesar 2.362 juta. Namun di sini dalam perhitungan untuk value dari common stock yang digunakan hanya 2.330 juta karena telah dikurangi dengan tadi dividend in arrears sebesar 25 juta. Lalu didapat jumlah total, kemudian dibagi lagi dengan jumlah shares outstanding untuk common stock, diperolehlah jumlah book value per share untuk common stock itu sebesar $59.84. Next. Untuk contoh selanjutnya akan saya serahkan kepada Syafa Salsabila. Ya, terima kasih Rizky. Sekarang kita akan masuk ke contoh. Nah, contoh pertama ini kami ambil dari laporan keuangan PT Surya Citra Media Tbk, atau kalau misalnya biasanya kita kenal nih, ini channel televisi SCTV. Nah, kalau untuk PT Surya Citra Media ini, untuk aktivitas pendanaannya itu dia hanya ada 3, yaitu penerimaan dari pelaksanaan opsi saham atas ESOP, terus pembayaran dividen kas, dan pengambil alihan piutang. Lalu bisa kita lihat dia nilai kas neto untuk aktivitas pendanaan itu bersifat negatif, dan dia itu meningkat tuh dari yang sebelumnya 441 juta sekian menjadi 895 juta sekian. Nah, arus yang bernilai negatif ini dikarenakan dia melakukan pembayaran dividen kas yang awalnya dari 441 juta menjadi, dan yang tahun setelahnya itu 899 juta sekian. Nah, negatif ini sebenarnya baik karena berarti pemegang saham itu dia menerima pembayaran dividen kas, tetapi asalnya itu berasal dari laba, bukan dari adanya penerbitan saham baru atau dari pinjaman. Lalu selanjutnya Wolfie. Nah, contoh yang selanjutnya ini diambil dari laporan keuangan PT Visi Media Asia Tbk atau VIVA. Nah, aktivitas pendanaan dari PT VIVA ini ada 5, di mana sebagian besar itu meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Pendanaan ini yang pertama digunakan untuk penerbitan saham, di mana tahun lalu tidak ada sama sekali, tapi di tahun ini melonjak menjadi 463.871.154. Lalu penerimaan piutang ini menurun, tapi masih ada 56.435. Pendanaan juga digunakan untuk membayar pinjaman bank sebesar 136 juta, ini juga meningkat dari tahun lalu. Lalu untuk membayar utang pihak berrelasi ini juga meningkat sebesar 20.595.547, dan yang terakhir digunakan untuk penerimaan dari pinjaman bank sebesar pembayaran liabilitas pembiayaan konsumen sebesar 5.728.770. Nah, bisa kita lihat bahwa kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan ini bernilai positif karena digunakan untuk menerbitkan saham baru dan melakukan pinjaman bank. Nah, tadi kan kalau misalnya negatif kan sifatnya baik, tapi kalau yang positif ini bukan berarti buruk, karena pendanaan tersebut bisa jadi digunakan untuk pembelian aset baru atau untuk pembelian-pembelian lain terkait dengan produktivitas perusahaan guna meningkatkan laba perusahaan. Yang terpenting itu adalah rasio solvabilitas, likuiditas, dan rasio-rasio yang terkait utang lain milik perusahaan ini masih aman. Gitu. Next. Terima kasih, saya kembalikan ke Dewinda. Baik, terima kasih. Begitu saja presentasi dari kelompok 3. Apakah ada pertanyaan? Dari teman-teman, apabila ingin bertanya, silahkan. Izin bertanya, Win. Ya, silakan Agung. Jadi tadi kan udah dijelasin juga sama ada contohnya juga. Kalau pendanaan ini bisa lewat utang maupun lewat penerbitan saham ya. Nah, menurut kelompok kalian yang udah maparin, yang pertimbangan apa sih yang dilakukan perusahaan sehingga dia lebih memilih lebih banyak menggunakan utang ataupun lebih banyak menggunakan
penerbitan saham. Kemudian kalau yang utang kan di pajak kan ada aturannya yang membatasi yang debt to equity ratio yang maksimal 4:1. Nah, sedangkan kalau yang saham itu apakah ada pembatasannya? Begitu. Terima kasih. Terima kasih Agung, pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Apakah ada lagi? Izin bertanya, Dok. Iya, siapa Cek. ini? Halo. Fauzan ya? Ya. Saya masih kurang paham sama penjelasan yang slide 20 tadi, converting operating list to capital list. Itu tuh tujuannya, pengertiannya, dan tahap-tahapnya itu kayak gimana gitu. Jadi minta dijelaskan ulang begitu ya? Iya. Ya, baik. Terima kasih Fauzan. Mungkin 3 pertanyaan saja, satu lagi kalau ada. Atau sudah cukup? Coba dijawab dulu aja, Mbak. Nggak apa-apa. Ya, baik. Izinkan kelompok kami berdiskusi terlebih dulu ya, Pak. Izin menjawab pertanyaan Agung terkait tadi untuk aktivitas pendanaan utang atau saham, pertimbangannya apa aja nih? Itu sepertinya kalau menurut kelompok kami ya itu tergantung dari kondisi perusahaannya. Misal kalau misalnya suatu perusahaan ternyata dia terlalu banyak menerbitkan saham, itu kan berarti nanti berpengaruh kepada bagaimana pengambilan keputusan perusahaan. Kenapa? Karena semakin banyak pemegang saham di perusahaan, itu berarti nanti pemegang suaranya juga semakin bertambah. Dan seperti yang kita tahu, kalau misalnya untuk mengambil suatu keputusan, semakin besar forumnya itu semakin sulit. Jadi, menurut kelompok kami, untuk yang saham itu tidak bisa terlalu banyak, karena nanti berpengaruh ke bagaimana pengambilan suara di perusahaan. Tetapi hutang juga bisa terlalu tidak boleh juga terlalu banyak, karena seperti yang kita tahu tadi ada batasnya itu debt to equity misalnya 4:1 di Indonesia. Kalau misalnya hutangnya juga terlalu banyak, kayak sangat tinggi sampai misalnya melebihi batas normalnya, itu nanti perusahaan berarti memiliki risiko gagal membayar hutangnya juga tinggi. Jadi menurut kami seharusnya seimbang. Lalu terkait untuk pembatasan saham atau apa enggak, kalau misalnya dari yang kami cari di Google itu adanya terkait saham untuk investor asing. Jadi kalau misalnya investor asing itu hanya bisa memiliki saham maksimal 95%, sedangkan domestik itu 5%. Tetapi kalau misalnya perbandingan jumlah sahamnya berapa kami belum buka. Mohon koreksinya mungkin untuk Pak Fali dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasi terbarunya. Saya baru tahu juga yang maksimal 95% tadi dan pertimbangan-pertimbangannya.
Masih ada yang satu lagi ya? Masih ada yang belum dijawab pertanyaannya? Iya, Pak, tadi Fauzan minta untuk penjelasan ulang slide 20. Oke. Izin menjawab Fauzan, menjelaskan kembali tentang converting operating list to capital list. Sebenarnya tabel ini tuh digunakan untuk mengetahui dampak kita tuh mereklasifikasi sewa. Jadi perusahaan kan mungkin melakukan reklasifikasi sewa operasi untuk hal-hal tertentu. Nah, untuk yang awal tadi kan 5 tahun, yang awal sebelum ini. Nah, tahun-tahun setelahnya itu menggunakan tabel ini diperkirakan menggunakan 5 tahun yang sebelumnya. Jadi yang 2002 sampai 2005, yang 388, 377, 346, 315, 289. Nah, untuk tahun-tahun selanjutnya ini dianggap bahwa payment-nya itu sama sampai 2014 sampai akhir tahun ke-9. Jadi tahun yang baru itu 9, tapi yang lama itu adalah 5 tahun. Nah, diskon faktor itu nanti pengaruh dari payment-nya itu yang berubah tadi terhadap list balance. Nah, kalau misal konversi operating list ini kan untuk konversi operating list menjadi capital list, kita tuh memerlukan estimasi nilai sekarang kewajiban operating list, yang itu yang 2.381, terus dimulai dengan estimasi tingkat bunga yang akan kita gunakan untuk mendiskontokan proyeksi pembayaran sewa, yaitu yang interest 9%, yang 214, 199, 183, 168. Nah, langkah selanjutnya untuk analisis ini menghitung nilai aset sewa yang list obligation. Nah, setelah kita menentukan kewajiban aset sewa, nah selanjutnya kita akan mengestimasi dampak reklasifikasi sewa pada laba yang dilaporkan. Kalau di sini kan total present value total dari 2014 yang 2381 yang bawah dengan yang atas itu sama karena memang diklasifikasinya 5 tahun dan tahun-tahun setelahnya itu payment-nya dianggap sama. Lalu nah, kalau dalam kasus ini, kita tuh perlu menentukan hasil dari hutang atau hutang jangka panjang perusahaan dengan profil risiko yang serupa dan menggunakannya sebagai proksi untuk suku bunga operasi sewa. Jadi, payment yang sama tadi itu tuh digunakan untuk memproyeksi suku bunga operasi sewa yang baru. Nah, masalah kedua itu bisa muncul ketika suku bunga modal dan operasi itu sangat berbeda. Ini muncul ketika sewa operasi dan sewa modal dimasukkan dalam periode yang berbeda ketika tingkat suku bunga berbeda. Nah, gitu. Kalau yang tahun 2001 sampai 2005 ini sudah dimasukkan ke dalam catatan kaki sewa atau leasing footnote yang sudah ditentukan perusahaan. Jadi memang besarannya itu seperti yang sudah dihitung awal tadi, yang sebelum saat ini, tapi selanjutnya ini sama sampai akhir tahun ke-13, dan jumlahnya untuk present value-nya nanti juga sama, seperti list balance yang tahun ke-0, gitu. Ada yang ingin menambahkan mungkin? Hai teman-teman. Baik, saya coba tambahkan sedikit ya. Untuk yang kedua ini dari Mas, siapa tadi? Absen 19 ya, Mas? Fauzan ya. Jadi,
kelompok ini kalau kita lihat dari sebelum slide ini kan menjelaskan, ya, coba back ke slide sebelumnya, itu menjelaskan nih efek dari accounting list itu seperti apa. Ya, kalau operating list, maka dampaknya di situ disebutkan understate liabilities, sehingga meningkatkan rasio solvabilitas. Ya, operating list, understate aset, meningkatkan rasio investasi, ya, dan seterusnya. Ya, jadi ada dampak antara list accounting yang operating list berbeda dengan accounting dampak dari accounting apabila kita menggunakan financial list. Ya, itu kan kemudian baru di slide berikutnya ini mau menunjukkan, ya, ketika financial list, ya. Ketika operating list itu di-convert ke capital list atau financial list, itu dampaknya seperti apa? Seingat saya tadi di slide berikutnya, lalu ternyata terjadi perubahan rasio. Coba next, kalau nggak salah ada penjelasan di situ. Next slide, next. Nah, jadi kelompok ini, slide-slide ini, beberapa halaman ini mengkomparasi, ya, ketika sebelumnya dicatat dengan operating list, kemudian dirubah menjadi capital list, oh ternyata isu-isu dampak tadi itu terbukti nyata. Ya. Operating list menurunkan utang, operating list menurunkan aset, ya, otomatis begitu berubah jadi capital list, ya betul, yang semula tidak dicatat sebagai aset, dicatat sebagai aset. Tidak dicatat sebagai utang, lalu muncul sebagai utang. Nah, kelompok ini mencoba menjelaskan nih dampaknya seperti ini, sehingga terjadi perubahan beberapa aspek rasio keuangan, antara lain current ratio, debt to equity, dan seterusnya. Ya. Jadi Mas, lupa namanya, susah banget nama Fauzan, ya. Jadi kelompok ini mencoba menjelaskan gitu, Mas, ya. Apa sih bedanya ketika treatment operating list dengan treatment financial list dalam kepentingan analisis, ya. Ternyata begitu kita lihat dari financial ratio ada perbedaan seperti ini, ya. Jadi bisa dipelajari lebih lanjut, bisa dianalisis lebih lanjut, ya. Sebenarnya targetnya perusahaan melakukan capital list atau melakukan operating list itu seperti apa? Ternyata ada dampak-dampak rasio keuangan seperti ini. Meskipun ya saat ini mungkin isunya agak berbeda karena kan kita sudah ada PSAK berapa itu? Akuntansi sewa, PSAK 73 ya. Di mana di PSAK 73 kan nggak bisa lagi main-main mau taruh operating atau mau di financial list, ya. Karena defaultnya semua itu adalah ketika masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya material itu pasti akan dianggap sebagai capital list atau sewa pembiayaan, ya, sehingga tidak ada opsi. Lalu kemudian bisa kita coba elaborasi apakah lebih, dalam tanda kutip, lebih profitabilitasnya lebih tinggi kalau saya pakai operating list atau menggunakan capital list, ya. Itu ya Mas Fauzan, ya. Mungkin nanti bisa dibaca lagi, didengarkan lagi. Sebenarnya maksud dari kelompok ini menjelaskan converting tadi seperti itu, ya, untuk mendudukkan posisi antara operating dengan kapitalis, ya. Betul begitu kelompok 3, ya. Betul Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Nah kemudian kalau yang Mas Agung tadi, ya, yang masalah debt equity ratio, ya, jadi kita diskusinya begini. Kenapa sih perbandingan antara utang dengan modal itu harus diatur? Ya. Maka kita harus melihat debt itu konsekuensinya apa, sementara kalau equity konsekuensinya apa. Ya. Equity itu modal itu konsekuensinya apa? Begitu ada setoran modal, maka konsekuensinya itu nanti akan ada dividen. Oke? Ada pengembalian, ada return berupa dividen. Kalau dari sisi perpajakan, ya, kenapa sampai aturan pajak mengatur, return ini, dividen ini adalah taxable. Ya, meskipun sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja ada fasilitas untuk banyak menjadi tidak objek pajak. Ya. Tapi default umumnya bahwa return dari ekuitas itu adalah kita dapat dividen. Maka taxable. Pertanyaan kedua adalah, pada saat bayar dividen, itu bisa deductible nggak? Bisa ngurangin perhitungan pajak nggak?
Tidak, Pak. Tidak bisa, ya. Berarti isunya dua. Ada revenue taxable, tapi bebannya non deductible karena dia bukan pengurang beban. Artinya ada risiko pajak di situ. Ada dua risiko pajak. Bagi penerima berisiko, bagi yang membagi juga ada risiko. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana dengan debt. Debt pinjaman, ya. Pinjaman itu konsekuensinya apa? Konsekuensi adanya pinjaman adalah maka peminjam harus bayar bunga. Bunga bagi si penerima itu taxable. Maka resiko bagi si penerima itu sama antara memberikan pinjaman dengan memberikan atau menyuntikkan modal. Sama-sama taxable karena return-nya sama-sama kena pajak. Mau dividen, mau dapat interest sama-sama kena pajak. Tapi problem berikutnya adalah bagaimana bunga itu bagi si pembayar. Bisa nggak dijadikan sebagai expense? Bisa. Ini yang kontradiktif dengan ekuitas. Kalau equity, kita ngasih dividen non-deductible. Tetapi ketika interest, kita ngasih interest, itu deductible expense. Jadi ada yang tidak equal di sini. Karena tidak equal, maka kalau Anda sebagai investor, pemilik modal, Anda punya opsi. Ya. Bagaimana supaya sama-sama untung, win-win solution. Anda sebagai owner, sebagai pemilik modal, punya duit, dapat untung. Ya. Sebaliknya perusahaan yang Anda miliki, yang akan memberikan kepada Anda suntikan penghasilan, itu juga mendapatkan benefit atau mendapatkan keuntungan dari sisi pajak, maka opsinya adalah saya lebih baik memberikan loan, memberikan pinjaman, supaya nanti bisa jadi expense, meskipun kena pajak bagi saya, daripada saya menambah ekuitas, karena dengan ekuitas itu saya nggak bisa mengurangkan sebagai beban, dan bagi saya, si ownernya, maka saya juga akan kena pajak. Jadi karena ada yang tidak equal antara suntikan modal dengan pinjaman, maka itu kemudian perlu diatur. Ya, bagaimana perbandingan wajar antara debt dengan ekuitas. Berapa persen dia bisa memberikan pinjaman, berapa persen perbandingannya dia memberikan suntikan modal. Ya. Jangan sampai terjadi orang itu hanya sekedar di awal saja menginvestasikan, injek modal, saham, gitu, ekuitas, tapi selanjutnya itu dia akan bermain aman, yaitu dengan cara memberikan suntikan pinjaman terus, ya, sehingga proporsi antara rasio pinjaman dengan ekuitas itu menjadi tidak balance, tidak imbang, gitu ya, tidak fair, tidak bisa menunjukkan hal yang seharusnya. Nah, itulah yang kemudian coba diatur. Nah, kalau pertanyaannya pinjaman ada batasan, kalau modal ya tentu saja yang dipermasalahkan adalah debt-nya tadi, makanya dia diatur. Sementara kalau rasio ekuitas misalnya nggak punya utang, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Ya boleh-boleh saja. Pemegang saham 100% dengan modal, setiap kali ada kebutuhan dana dia suntik lagi modal, ya sah-sah saja. Nggak ada masalah itu. Ya. Nah, sementara tadi isu yang lain sudah dijelaskan juga oleh kelompok 3, masalah investasi asing, ya oke lah, itu ada batasan terkait dengan ketentuan penanaman modal, ya. 95% tadi ya disebutkan, ya, sisanya harus dimiliki oleh teman-teman dari Indonesia. Oke, itu beberapa tambahan dari saya. Masih ada pertanyaan, mungkin silakan dibuka lagi, Mbak Dewi. Baik, apakah teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Izin nanya dikit aja dong. Silakan, Akta. Tadi kan sebenarnya terkait pertanyaannya Ojon sih tadi. Tadi kan Bapak sempat menyinggung PSAK 73 tentang bahwa semua aset sekarang digolongkan sebagai kapitalis ya, dan operating lease untuk aset yang di bawah 1 tahun aja. Nah, di sini tuh apakah dalam menganalisis kita juga perlu itu Pak, apabila si perusahaan ini salah mengklasifikasikan dari harusnya sebagai kapital jadi operating, kan itu rasionya bakal terdistorsi. Nah, misalnya saat ini perusahaan itu salah mengklasifikasikan dari operasi malah diklasifikasi sebagai kapital, apakah perlu dikonversi juga begitu?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, saya jawab deh. Jadi bonus deh kelompok 3. Nggak perlu jawab satu soal ya. Jadi Mas Akta, yang penting sekarang dengan PSAK 73 itu sebenarnya yang perlu kita cermati adalah ketentuan perpajakan memandangnya seperti apa. Bagaimana mengklasifikasikan operating list dengan capital list dalam perspektif perpajakan. Yang kita sama-sama tahu masih tidak 100% mengikuti kaidah yang ada di dalam PSAK 73. Jadi kalaupun kita berbicara operating list atau capital list dalam dunia PSAK 73 dan laporan keuangan komersil, ya kalau boleh kita sebut, ya ini tadi kita bisa dapatkan ya rasio-rasio yang sebenarnya memang untuk kepentingan menganalisis lebih lanjut. Ya. Tetapi kalau dari sisi perpajakan ada fokus yang lebih penting menurut saya, lebih tajam, yaitu ketika perlakuannya berbeda di sini antara operating list dan capital list versi ketentuan perpajakan dengan versi akuntansinya. Ya, apakah yang seperti ini bisa dianggap sebagai capital list menurut pajak? Ketika bisa, maka konsekuensinya apa? Ya, kita sama-sama tahu kita masih menggunakan KMK 1169 tahun 91, apa yang disebut dengan operating list, apa yang disebut dengan financial list, atau yang dulu masih disebut dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, tanpa hak opsi. Kapan dia bisa depresiasi, kapan dia tidak dapat mendepresiasikan, kapan dia bisa mengekspandkan, dan seterusnya. Nah, menurut saya ketika ada perusahaan yang kemudian dia menggunakan PSAK 73 sebagai sebuah keniscayaan, artinya mencatat itu sebagai financial list, maka analisis pertama yang perlu kalau membaca seperti itu, kita tinggal mengkonfirmasi apakah ini secara pajak konform atau tidak. Ya, sudah sesuai atau tidak. Karena dari situ sudah ketemu langsung potensi nih, tanpa kita berpikir jauh kemungkinan-kemungkinannya. Tetapi analisis yang tadi disampaikan oleh kelompok 3 seperti tampilan seperti ini penting untuk mendalami sebenarnya. Apa sih sebenarnya motif gitu ya, ketika ada perusahaan yang harusnya dicatat capital list, tapi kok dicatatnya dengan operating list begitu ya. Karena kalau dari sisi pajak udah clear, karena PSAK 73 itu tidak 100% diterima, ya pasti kita mau nggak mau, pasti akan kita lihat apakah itu bisa kita terima, bisa kita koreksi, atau bisa deductible atau tidak, taxable atau tidak, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu Mas Akta sih. Baik, terima kasih Kak. Ya, berarti kalau boleh saya simpulkan, kalau sebagai investor, kita pakai PSAK 73 untuk dapat rasio yang lebih transparan intinya. Tapi kalau sebagai fiskus, kita kembali ke aturan perpajakannya begitu ya? Betul, ya. Jadi aturan pajaknya itu kalau ketika kita berbicara potensi ya. Nah, tapi dari sisi yang lain, fiskus tentu juga ya apa sih kepentingan kita membaca rasio, ya tetap melihat secara umum kan rasio ini bisa menunjukkan dengan adanya pencatatan base capital list itu kan bisa menunjukkan dalam tanda kutip ya rasio yang seharusnya, kalau boleh kita sebut seperti itu, lalu kita sandingkan dengan rasio-rasio yang lain, kita bisa mendapatkan data yang lebih atau perhitungan analisis yang lebih valid begitu. Itu Mas Akta. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, teman-teman, sudah jam 9, saya pikir saya bisa close ya diskusinya ini. Kita close, terima kasih pada kelompok 3 yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan di pertemuan untuk sesi yang berikutnya, sesi SKS yang ketiga lah kita anggap. SKS yang ketiga di pertemuan kali ini, saya akan share satu soal. Dan sama seperti yang sebelumnya, saya minta dalam waktu 1 jam lah ya, supaya pas satu SKS ya, waktu teman-teman untuk mengerjakan, coba menjawab. Cuman kali ini saya membebaskan, tidak harus tulis tangan ya, teman-teman boleh menggunakan Excel, menggunakan Word untuk mengerjakan. Karena tadi saya mau bikin di LMC, susah banget nih bikinnya. Masih gaptek saya, jadi sementara ini kita manual. Nanti coba aja ditulis atau diketik ya. Setelah itu seperti biasa dikirim ke grup WA ya. Saya berharap sih ya toleransi jam 10 lebih
10 ya bisa saya terima jawabannya semua. Nah, kuis pertemuan 4.1 send ke teman-teman. Silakan dijawab. Saya akan jelaskan sedikit. Jadi ini sederhana, ada soal pilihan ganda. Ya, jadi ada 60 menit waktu yang tersedia buat teman-teman. Yang pertama pilihan ganda, ini dalam tempo singkat pasti bisa jawab. Cukup jawab saja jawaban A, B, C, D, gitu ya. Kecuali nggak ada jawaban, Anda boleh kasih argumen jawaban itu tidak ada yang benar. Gitu ya. Kemudian yang studi kasus ini hanya menjawab benar atau salah analisis yang ada di bawahnya. Ya, jadi ada 5 soal juga. Apakah penjelasan nomor 1 menurut Anda itu benar atau salah? Nomor 2, apakah benar atau salah? Sampai dengan nomor 5. Ya. Kemudian tambahannya, satu soal ini dari paparan kelompok tadi, ada PT Visi Media Asia Tbk atau FIFA. Tadi kalau nggak salah ada aktivitas pendanaan yang disebutkan di sini. Nah, coba tambahan soalnya adalah berikan analisis singkat dan pendapat terkait dengan potensi pajak atas kutipan aktivitas pendanaan ini. Jadi kalau membaca aktivitas pendanaan ini, bayangan Anda terkait dengan pajak itu apa? Ya. Nah, kalau yang ini berarti murni essay, jadi tulis saja selengkap-lengkapnya, sebanyak-banyaknya. Terima kasih, jam 9.06, kita tutup nanti jam 10:10. Sebelum dimulai, kalau ada pertanyaan, silahkan. Cukup? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dengan siapa, Mas? Fadil. Minggu kemarin kan rencananya itu, Pak, ada yang itu loh, Pak. Ya. Mempresentasikan tugasnya untuk yang minggu ke-7 itu, yang harusnya hari ini bagaimana, Pak? Loh ya, memang itu sengaja. Yang penting kamu siap dulu. Masalah jadi terrealisasi atau enggak itu kan terserah saya, kan? Ya, jadi itu nanti saya akan geser di kesempatan berikutnya. Tapi teman-teman sudah siap, ya. Baik, itu Pak. Mas Fadil ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Kamu udah ngerjakan kan yang penting? Selesai, Pak. Alhamdulillah kalau udah mengerjakan kan begitu. Ya, ada lagi terkait dengan ini? Kan nggak seru juga kalau dari kemarin saya bilang minggu depan saya kuis ya, kan nggak seru kalian. Yang penting kan kalian siap-siap baca-baca ngerjain yang lain ya, lalu saya kasih soal ini. Baik, kalau tidak ada terima kasih. Di submitnya di mana, Pak? Ya, kenapa Mas? Di submitnya di mana? Dikirimkannya? Ke WA aja deh. Tadi saya mau ke LMS, saya masih bingung. Iya. Ya. Jadi pakai grup WA aja ya. Baik, terima kasih Atta Halilintar dan Aurel kondangan ya. Yang datang bukan orang sembarangan. Sampai di sini semua tayangan. Semoga pertemuan ini penuh kenangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yuk dikerjain ya. Thank you.